bersama kami dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalaninya. Kami juga masih mengundang partisipasi Anda di telepon 02151551111. Oke, ini menarik nih ketika melihat dari pengalamannya Mbak Sila dan juga Pak Riki gitu, ketika melihat anak-anak yang sekarang ini fresh graduate-nya ini kalau lebih picky gitu. Ini apa memang generasi instan gitu Bu Monica? Generasi instan. Ya, karena gini, mungkin kita lihat juga dari demografi masyarakat sekarang ini gitu kan ya. Kampus-kampusnya ini kayak misalnya tadi pembicaraan kita offline-nya adalah ini adalah kampus internasional yang berafiliasi dengan itu. Nah, mereka berada dalam strata ekonomi mana? Gitu. Nah, klien-klien saya juga udah lulus S1 gitu ya, tetapi mereka cukup nyaman. Jadi ketika tahu fresh graduate berapa sekarang, jadi dia pengen bekerja gitu ya, fresh graduate dikasih gaji berapa, 2,5 juta gitu. Terus orang tuanya mengatakan nggak usah deh kalau segitu, orang kita aja sekarang bisa kok kasih, ya kan? Dan mereka coba lihat mereka berapa biaya untuk dress up dirinya sendiri, bahkan kalau mereka bawa mobil, ya kan? Nah gajinya yang ada lah nombok ya, iya, gitu loh. Jadi kalau kampus yang sekitaran di daerah Jakarta dan juga di daerah tertentu seperti itu ya banyak sekali dijumpai gitu ya, bahwa ya kalau dibilang kan generasi instan gitu, tetapi karena memang tingkat kehidupan orang tua sudah lebih baik gitu Mbak. Mungkin memang seperti itu ya, mungkin dari ada juga pengalaman Pak Riki yang ya bisa iya bisa tidak, tapi tidak. Tampaknya ada penelpon, kita sabar dulu penelpon ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Sore, dengan siapa di mana Pak? Dengan Thomas di Jakarta. Iya, silakan Pak Thomas. Iya, aku punya pertanyaan untuk Pak Riki. Iya, aku ini kan fresh graduate di salah satu universitas jurusan psikologi. Nah, kira-kira untuk jurusan psikologi itu, apabila mendapatkan pekerjaan yang di luar jalur psikologi, apakah itu akan cocok? Dan kira-kira bisa dibantu nggak tuh ya? Dibantu apanya nih Thomas nih? Langsung to the point ya. Oke, baik, nanti akan langsung dijawab. Terima kasih Thomas. Silakan Pak Riki juga bisa menjawab langsung. Oke, pertanyaannya adalah dia mau dibantu untuk apa? Saya belum jelas. Lulusan Tapi psikologi. basically dia lulusan psikologi yang ingin bekerja di bidang lain. Basically bisa nggak sih sebenarnya? Basically kalau misalnya ada perusahaan yang memang mau memberikan training dan memang bisa diambil dari lulusan psikologi, why not gitu ya, tergantung bidang kerjanya. Karena sekarang gini, psikologi ini kan ada banyak ya, ada psikologi industrial, mungkin ada psikologi anak-anak gitu ya, dan banyak juga orang lulusan psikologi ini yang lari ke HRD saat ini karena berhubungan dengan human gitu ya. Dan of course bisa saja gitu ya, dia bisa saja masuk ke company-company mana saja untuk lari ke HR gitu kan. Tapi kalau memang dilihat nanti dia punya bakat dalam bidang lain, dia punya interest, dia punya wawasan yang cukup untuk mempelajari bidang lain dan kesempatan itu ada, dia bisa saja diterima ke bidang lain dengan gampang gitu. Karena basically di tempat saya pribadi pun, di company saya saat ini yang memang bisnisnya mengenai rekrutmen, tidak semua backgroundnya rekrutmen, background ekonomi, background IT, background macam-macam ya. Tapi ada unsur-unsur dari latar belakang pendidikan mereka dan pengetahuan mereka yang bisa kita gunakan dalam pekerjaan sehari-hari kita. Sisanya kita training, sisanya kita ajarin, dan itu sangat memungkinkan. Kita perusahaan kecil aja bisa seperti itu, apalagi kalau ke perusahaan besar kan gitu. Kesempatannya lebih luas. Oke, baik. Apakah mungkin maksudnya kalau misalnya dari bidang edukasi yang berbeda, kemudian ada sebenarnya dia punya minat yang lain, apakah memang itu harus ada hitam di atas putih, atau mungkin dari hasil interview itu bisa terlihat bahwa memang orang sebenarnya punya bakat di bidang yang dia mau, walaupun dia mungkin tidak ada pendidikan secara formal, mungkin seperti itu. Tapi jawabnya nanti ya Mbak Sila ya, kita angkat penelponnya dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana? Dengan Henry di Meruya. Iya, silakan Pak Henry. Iya, saya mau nanya buat teman-teman kakak Headhunter, kalau misalnya sertifikasi atau sertifikat yang biasa dicari itu, yang lagi dicari saat ini itu apa ya? Soalnya saya baca kalau misalnya selain gelar S1 atau sarjana, sertifikasi atau sertifikat itu juga katanya banyak mempengaruhi untuk paling nggak dipanggil interview lah, kira-kira kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Langsung dijawab, siapa mau jawab Pak Riki atau Sila? Ya, lagi-lagi ya, maksudnya misalnya dia jurusannya accounting, let's say,
accounting yang dipelajari dalam universitas dia adalah accounting yang mungkin masih manual dan computerized yang sangat minimal. Apabila dia mau mengambil sertifikasi, ambillah yang related yang bisa mengembangkan diri dia di bidang itu. Misalnya dia ngambil yang ke arah software tertentu untuk accountingnya yang saat ini sekarang lagi besar, SAP atau Oracle gitu ya. Setelah itu dia juga bisa ngambil ke arah pajak, ke tax yang sering dikenal brevet A, brevet B. Jadi kalau mau ambil sertifikasi untuk memperkuat ilmu dari kuliahnya, of course, why not? Itu akan sangat membantu orang untuk melihat bahwa oh Anda mempunyai value lebih daripada kandidat lain yang akan saya interview kan gitu. Jadi oh yang ini udah pernah kursus ini tapi related. Jangan kita sama kayak lagi pindah-pindah gitu ya. kuliah kedokteran kursusnya melukis kan gitu, jauh sekali gitu kan gitu. Jadi kalau related dan support dan mendukung itu pasti akan membantu dia untuk lebih diutamakan untuk dipanggil interview. Gitu. Itu juga menjawab pertanyaan saya tadi ya, bahwa memang kalau misalnya tidak punya pendidikan secara formal atau tadi sertifikasi, nah itu apakah tetap bisa disalurkan ke perusahaan yang memang sedang membutuhkan dari hasil interview saja gitu atau gimana Mbak? Bisa, karena kan saat kita interview kita bukan hanya gali mereka punya experience, tapi kita juga gali mereka motivasi mereka seperti apa sih gitu, apa sih yang mereka cari, mereka mau kerja apa, mereka hanya cari lihat uangnya aja, atau ada beberapa orang yang mungkin oh sekarang lagi ini kalau posisinya kerjanya di company A gitu ya, kan ada yang begitu gitu ya, gitu. Di situ juga kita selain motivasi kita juga lihat passion Anda tuh kemana gitu. Mungkin yang tadi kita bilang jurusannya lain tapi passionnya ke lain. Dan memang terlihat ada bakat juga di situ. Dari step kita menggali, dia bilang saya suka sales, saya tuh suka kalau saya begini. Berarti kan walaupun dia lulusan psikologi, dia kayaknya memang strong di sales gitu. Itu kita bisa terjun ke sana. Oke, baik, ini menarik sekali nih pemirsa. Anda juga masih dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon 021 51555111. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Beranda.